Muhammad Asyam Putra, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, ini kita belajar apa? Gak ada yang tahu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terus kerajaan-kerajaan yang ada di zaman Hindu-Buddha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, marilah kita berdoa agar hari ini yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, doa untuk keyakinan masing-masing tanam dalam diri agar ilmu ini bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita belajar tentang Islam Indonesia, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, setelah kita belajar ini, apa yang kita dapat? Nah, itu. Jadi, hari ini kita akan menganalisis bagaimana Islam masuk di Indonesia. Terus, siapa yang membawa Islam ke Indonesia ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kita tahu Islam yang notabene sedikit nggak ada di Indonesia dulu bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kita tahu Islam masuk di Indonesia. Terus kenapa Indonesia itu sangat berkembang sekali di Indonesia sampai saat ini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya ada yang nggak ada nggak? Hadir semua. Kalau hadir semua kita nggak perlu hadir semua. Jadi tinggal tanda tangan aja ya, nggak perlu Bapak sebut-sebut satu-satu, akan makan waktu yang lama ya. Jadi langsung ke inti dari pembelajaran kita. Islam adalah agama tertua di dunia dan berasal dari Arab, berkembang ke seluruh dunia. Kenapa bisa berkembang ke seluruh dunia? Karena penyebaran agama Islam itu melalui cara tidak dengan kekerasan. Yang mau silakan, yang nggak mau silakan. Nah, dasar itulah kenapa Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, padahal Islam itu kan adalah agama terakhir yang masuk di Indonesia. Tapi jadi agama paling banyak yang digunakan di Indonesia, padahal dia adalah agama terakhir. Nah, agama Islam masuk di Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama apa? Teori Gujarat. Gujarat dari mana? Dari India, Mumbai. Terus dari Mekah itu sendiri. Lalu yang terakhir itu teori, ya betul, bagus, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia itu melalui pesisir pantai Sumatera, lalu masuk ke pedalaman, ya ke hutan-hutan, dibawa oleh ulama dan sebagainya. Nah, mengenai tahun masuknya Islam di Indonesia itu masih dalam perdebatan. Ada yang bilang berapa? 4 tahun, 4 Masehi, pada abad ke-4 Masehi. Terus ada yang bilang 7 Masehi, terus 13 Masehi. Nah, mana yang betul ini? Nah, daripada itu kita akan mengetahui dengan melihat teori-teorinya. Untuk lebih jelasnya, ilustrasi tentang masuknya Islam itu ada 3 teori, 3 pandangan. Yang tadi itu Gujarat, Mekah, Persia. Nah, Surya Mansur Nugraha, seorang penulis, dalam bukunya menjelaskan 3 teori tersebut. Bagaimana Islam masuk di Indonesia? 3 teori yang tadi itu memiliki perbedaan apa? Perbedaan masalah. Masalahnya apa? Beda pelaku. Terus apa? Beda negara. Apa? Beda tahun maksudnya. Itulah kenapa masih dalam perdebatan bagaimana Islam itu masuk. Nah, kita akan pelajari ketiganya ini. Pertama, teori Gujarat. Nah,
Teori Gujarat ini berasal dari Gujarat, Mumbai, India, masuk atau disebarkan ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta bahwa pedagang Arab ikut serta menyebarkan agama Islam Indonesia. Nah, kata teori ini, orang Arab ini nggak ikut serta menyebarkan agama Islam dalam teori Gujarat ini. Nah, itu teori ini menyebutkan bahwa orang India lah yang menyebar agama Islam, bukan orang Arab. Nah, terus fakta yang lain itu disebutkan bahwa India dan Indonesia telah berhubungan lama, hubungan internasional ya, lama. Jadi fakta ini menyebutkan teori Gujarat ini, ini teori yang betul, karena hubungan India Indonesia sudah lama. Jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia itu orang India, karena mereka punya mudah masuk Indonesia. Nah, setelah itu teori ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah makam Sultan dari Kerajaan Sumatera Pasai. Dia tahu Kerajaan Sumatera Pasai? Apa? Ada yang tahu? Ya, nanti kita akan belajar tentang Sumatera Pasai. Nah, Kerajaan Sumatera Pasai ini adalah kerajaan pertama Islam di Indonesia. Nah, nanti kita akan belajar tentang Kerajaan Sumatera Pasai. Kita akan pelajari bagaimana Islam itu masuk terlebih dahulu ya. Nah, ditemukannya batu nisan yang bercorak Gujarat. Jadi ini dasar kenapa disebutkan bahwa teori Gujarat lah yang membawa orang India lah yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, itu teori Gujarat. Nah, ada yang ingin bertanya? Oh, fakta tentang yang lainnya. Kalau nggak salah, itu ada seorang penjelajah namanya Marco Polo dari Italia, yaitu pernah ke Tarlac, Malaysia. Nah, Sumatera Pasai itu sudah masuk perluasan wilayahnya sampai Malaysia. Nah, Marco Polo ini melihat keadaan pada abad ke-13 itu banyaknya pedagang dari India yang beragama Islam. Nah, jadi itu fakta juga, dasar bahwa dari Gujarat lah yang membawa Islam ke Indonesia, orang India yang membawa agama Islam ke Indonesia. Gitu. Mana, ada paham? Kalau udah paham, kita lanjut yang kedua, yaitu teori Mekah. Mekah mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, negara Mekah bilang ke-7. Tadi ke-13, sekarang ke-7. Jadi India, sekarang Mekah, Arab, Mesir ya. Fakta ini diperkuat ditemukannya perkampungan bernuansa Islam di pesisir barat pantai Sumatera. Nah, di pesisir pantai ya kemungkinan di Aceh, terus di Padang, Bengkulu gitu. Nah, bagian barat Sumatera, bagian pesisir pantai Sumatera. Nama perkampungan itu kalau nggak salah Pakoco. Kalian boleh lihat di internet atau lihat di buku teks, agar lebih paham lagi ya Bapak. Ini menjelaskan tentang dasar-dasarnya aja. Nah, dengan pertimbangan Islam masuk ke pada 7 Masehi di Indonesia. Nah, berarti menurut teori ini orang Arab masuk ke Indonesia itu pada abad ke-4 sesuai dengan berita yang di Cina. Jadi pada dulu Cina itu bikin surat kabar, atau ada lah yang sering-sering nulis gitu, cerita-cerita di Indonesia gini ceritanya, di Arab ini ceritanya, di Cina gini ceritanya. Jadi ada seseorang yang nulis berita tentang Islam berkembang di Indonesia itu dibawa oleh orang Arab pada abad ke-4 Masehi. Itu bukti yang lain itu kerajaan Pasai yang mazhabnya Syafi'i, sedangkan mazhab Gujarat itu Hanafi, berbanding terbalik dengan Indonesia saat ini. Nah, orang Indonesia sekarang itu mazhabnya apa? Syafi'i, orang India Hanafi. Nah, itu
Selain itu, gelar pada masa kerajaan Samudra Pasai itu Al-Malik. Nah, Al-Malik itu gelarnya orang-orang Mesir dan orang Arab. Jadi kalau kalian pergi ke Mesir atau pergi ke Arab, itu sering Al-Malik namanya, Al-Malik Gujarat, Al-Malik Persia, Al-Malik apalah. Orang penting di sana itu banyak memakai nama Al-Malik. Nah, barulah pada abad ke-13 Islam mulai berkembang. Arab datang pada abad Masehi, Islam masuk ke Indonesia itu mulai disebarkan pada abad ke-7 dan mulai berkembang pada abad ke-13 menurut teori Mekah. Itu benar, Pak? Nah, kita akan lanjut ke teori ketiga, yaitu teori Persia. Persia teori yang berasal dari mana? Ya, di Persia. Sekarang ada nggak Persianya? Nggak ada. Udah hancur. Nah, Persia atau Iran. Katanya teori ini menyebutkan masuknya Islam itu pada abad ke berapa? 7, 4, 2, 5, 6 itu pada abad ke-13. Nah, Gujarat ke abad ke-4, Islam Mekah ke-7, Persia ke-13. Ya, Gujarat ke-13, Persia ke-13, Mekah ke-7 Masehi. Nah, teori ini memiliki kesamaan dengan kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Jadi itulah dasarnya. Contohnya di Indonesia itu ada 10 Muharram, di Persia juga ada. Terus Tabui di daerah Sumatera Barat itu juga ada di Persia, tapi namanya beda. Bapak lupa namanya apa. Terus ada kalau di daerah Jawa itu namanya Urusuro, itu juga ada di Mekah, ada di Persia. Jadi dari dasar kesamaan kebudayaan Islam di Indonesia yang sama dengan di Persia, nah dari dasar itulah mereka mengatakan bahwa teori Persia ini orang Persia lah yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, selain itu ditemukannya kampung di Gresik yang bernuansa Islamnya orang Persia. Nah, kampung Islam di Gresik yang bercorak Persia. Nah, di Gresik itulah juga ditemukannya kuburan batu nisan yang bercorak kepersiaan, corak Persia. Nah, jadi 3 teori itulah yang ada di Indonesia. Bagaimana Islam itu masuk Indonesia, begitu. Sejauh ini ada yang mencatat? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak apa-apa. Tapi dengar semuanya kan? Nah, nggak ada juga. Jadi Bapak harus simpulkan sendiri ya? Ya. Jadi kesimpulannya yang membawa Islam itu adalah pedagang dari Makkah, dari India, dari Persia. Nah, orang-orang inilah yang menyebarkan Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Ada juga yang menikah dengan orang Indonesia, terus ikut beragama mengikuti para suaminya pedagang itu. Lalu adanya dibangunnya sekolah-sekolah Islam, jadi orang-orang di sana Islam sebenarnya. Ya, ada perkampungan juga. Nah, itu. Terus tokoh-tokohnya siapa? Siapa tokoh-tokoh yang membawa Islam Indonesia? Ya, orang pedagang itu dari Persia, dari Mekah, dari Arab. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini jadi cikal bakal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Jadi, kesimpulannya, pertemuan selanjutnya Bapak harap kalian bikin tentang kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Islam lainnya. Yang pokok kerajaan yang bercorak Islam Indonesia. Seperti kemarin. Ya, kemarin kita
belajar tentang kerajaan Yehuda. Nah, tugas minggu depan itu kerajaan yang ada di Islam yang berada di Indonesia. Jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Oke, tugasnya Bapak udah bilang ya, tugasnya kumpul, koreksi. Nah, sudah koreksi, Bapak kasih lagi. Kalian lanjut bikin tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Jadi bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi kalau ada kekurangan penyampaian atau kalian masih kurang paham, pertanyaannya sama Bapak. Ya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.